الذي أمرنا بالابتهال والاعتصام بحبل الله المتين نشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dijadikan hidup kita di dunia ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan ketika sampai waktunya kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lihat bapak-bapak ini kepalanya kok belum gundul. Sudah pulang haji apa belum, Pak? Belum toh? Enggak berangkat. Rencananya mau berangkat kapan? Oh, alhamdulillah. Yang belum berangkat siapa? Ayo, yang belum berangkat baca doa bareng-bareng. Mudah-mudahan besok Raja Saudi undang jenengan. Tidak pakai biaya. Kalau visa furodanya udah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni biziaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya tahun depan berangkat. Berangkat kemana, Pak? Ke Mekah, baik menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umrah. Enggak usah mikir enggak punya duit. Kewajiban kita hanya memohon, meminta kepada Allah. Nanti saya ngatur jadwal berangkatnya Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita, walaupun belum sampai ke tanah suci, harus kita tangkap intisari dari orang menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah puncak kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang tidak menunaikan ibadah haji pun menginginkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza taqarrabal 'abdu ilayya, ketika seorang hamba dekat kepadaku, kata Allah, fas'al, minta kepada saya. Mau minta apa? Saya kasih. Mau minta harta, saya kasih harta. Mau minta jabatan, saya kasih jabatan. Mau minta istri, saya kasih istri. Mau minta keturunan, saya kasih keturunan. Kalau kalian dekat kepadaku lalu datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa sebanyak buih di lautan, maka aku pun, kata Allah, akan berikan ampunan sebanyak buih di lautan. Tapi syaratnya si hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah apa intisari dari orang menunaikan ibadah haji, apa intisari kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat kalian bertolak. Ada orang bertolak dari kampung halamannya berkumpul di tanah suci. Ada orang bertolak dari hotel-hotel tempat mereka tinggal menuju wukuf di padang Arafah. Ada orang bertolak
dari wukuf di padang Arafah menuju Muzdalifah di Masy'aril Haram, dan ada orang yang bertolak dari Masy'aril Haram menuju Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Itulah makna bertolak itu, dan semua itu adalah risalahnya orang yang menunaikan ibadah haji. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Fastaghfirullah, banyak-banyaklah minta ampunan kepada Allah, beristighfar, membaca astaghfirullahaladzim. Kaum beriman berangkat dari kampung halamannya menuju Al-Makkah Al-Mukarramah, dia beristighfar kepada Allah. Ketika mereka bergerak dari hotel-hotel menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Kamis kemarin, mereka pun diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bertolak selesai wukuf di padang Arafah, di waktu sore hari ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, mereka bertolak menuju Masjidil Haram untuk mabit, beristirahat tidur, pun diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai mereka mabit jam 12 dini hari, lewat sedikit mulailah mereka bergerak dari Muzdalifah, dari Masy'aril Haram menuju Mina, pun perintahnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah di dalam hadisnya menyampaikan, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, saya sungguh-sungguh beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Di hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubullah fil yaumi mi'ata marrah." Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku seorang nabi dan rasul beristighfar meminta ampun kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Jadi dari dua riwayat ini, Rasulullah itu beristighfar berapa kali? Dari minimal 70 sampai 100 kali. Sehingga satu putaran tasbih itu satu putaran berapa? 99. Astaghfirullahaladzim, 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 70 sampai 100 kali. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, apakah ketika Rasulullah beristighfar dalam satu hari 70 sampai 100 kali karena Rasulullah tiap hari berbuat dosa? Apakah karena Rasulullah tiap hari berdusta? Apakah Rasulullah setiap hari beliau bermaksiat dengan kaki dan tangannya? Kan tidak, karena Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah, semua yang diperbuat oleh Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bimbingan itu bentuknya adalah wahyu. Sehingga lisan Nabi tidak berbuat dosa, tangan Nabi tidak bermaksiat, kaki Nabi tidak bermaksiat. Tapi kenapa Nabi beristighfar dalam satu hari antara 70 sampai 100 kali? Itu menunjukkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan istighfar itu menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah di dalam hadis qudsi sudah menyampaikan, kalau seorang hamba dekat denganku, kata Allah, silakan dia mau minta apa kepadaku, saya kasih, kata Allah. Mau minta apa? Saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada seorang syekh, seorang saleh, seorang alim bernama Syekh Hasan Basri. Dia didatangi oleh 3 kelompok manusia. Yang pertama ini adalah para petani yang gagal panen karena pertaniannya dimakan orang, dimakan penyakit. Maka dia datang kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh,
Berikan aku nasihat. Jangan sampai aku melakukan perbuatan ingkar kepada Allah. Karena tahun ini kami gagal panen. Berikan kami nasihat agar kami diberikan kesabaran, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Karena ada orang karena sebab pertaniannya gagal, lalu kemudian dia bersumpah serapah dan menjauhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka petani ini datang kepada Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, berikan kami nasihat agar ketika nanti sampai waktu kami untuk menanam, kami diberikan pertanian yang subur, hasil yang melimpah. Maka Syekh Hasan Basri memberikan nasihat, fastaghfirullah, wahai para petani, banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika sampai waktu kalian menanam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanian yang subur, hasil yang melimpah. Maka petani ini pun merasa berbahagia, merasa tenang hatinya, dia pulang dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan berbahagia. Datanglah kelompok manusia yang kedua. Siapa dia? Dia adalah seorang pedagang yang mengalami kerugian di dalam perdagangannya. Dia minta nasihat kepada Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, saya ini seorang pedagang, tapi saya mengalami kerugian dan bahkan saya mengalami kebangkrutan. Saya ditimpa oleh hutang yang sangat besar karena perdagangan saya mengalami kerugian. Berikan aku nasihat, biar aku menjadi orang yang sabar, tetap beribadah kepada Allah, dan sampai suatu waktu nanti Allah memberikan perdagangan yang menguntungkan untukku. Apa nasihatnya Syekh Hasan Basri? Astaghfirullah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Niscaya suatu saat ketika kalian berdagang, Allah akan berikan kepada kalian keuntungan. Allah akan berikan kepada kalian harta benda yang halal dan berkah. Kelompok yang ketiga adalah suami istri yang sudah menikah 10 tahun tapi belum juga dikaruniai keturunan. Dia datang kepada Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, kami ini suami istri, kami sudah menikah 10 tahun. Mulai goyah kesabaran kami untuk mempertahankan keluarga karena kami belum dikasih keturunan. Berikan kami nasihat agar kami bisa tetap bersabar, istiqomah untuk menjaga keluarga ini tetap utuh dan kokoh. Lalu kemudian Syekh Hasan Basri memberikan nasihat kepada suami istri ini yang terkena musibah karena tidak punya keturunan, menyebabkan mulai goyah hubungan suami istri ini. Apa nasihatnya? Fastaghfirullah, beristighfarlah kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Sehingga ketika 3 kelompok manusia ini dengan membawa masalah yang berbeda-beda tapi diberikan jawaban yang sama, fastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Siapa yang bingung? Yang bingung muridnya. Muridnya Syekh Hasan Basri mendampingi beliau, namanya Syarek. Si Syarek ini bingung. Syekh, apa Syekh tidak keliru? Ada 3 kelompok orang datang, engkau berikan nasihat yang sama. Yang pertama, masalah cocok tanam, engkau berikan nasihat beristighfar kepada Allah. Yang kedua, persoalan bisnis, engkau berikan nasihat beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, persoalan keluarga pun engkau berikan nasihat, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak keliru Syekh memberi jawaban begitu? Maka Syekh Hasan Basri ditanya oleh muridnya yang kebingungan, kenapa 3 soal yang sama tapi diberikan jawaban yang sama? Maka Syekh Hasan Basri memberikan pelajaran kepada muridnya. Wahai muridku Syarif, tidakkah engkau pernah membaca surat Nuh ayat 10, 11 dan 12 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku perintahkan kepada kalian, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha menerima setiap istighfar hambanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Surat Nuh ayat yang ke-11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan
Kemudian surat Nuh ayat yang ke-12, di balik hujan itu Allah titipkan karunia untuk orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pernah turun hujan, Bapak Ibu sedih apa enggak? Sedih. Pertanian bisa kering, bahkan sumur kita bisa kering. Sungai-sungai bisa kering. Selokan-selokan bisa kering. Kalau Allah tahan air itu, Allah tidak turunkan hujan. Tetapi Allah menyampaikan bahwa ketika orang beristighfar kepada Allah, Allah akan titipkan karunia orang yang beristighfar itu melalui hujan yang Allah turunkan kepada negeri itu. Lalu apa yang Allah akan hadiahkan? Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang beristighfar? Yang pertama, wa yumditkum bi amwalin. Saya akan tambah harta benda kalian. Maka ibu-ibu yang pengen suaminya, hartanya, gajinya, pendapatannya bertambah, banyak-banyaklah baca istighfar. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Yang beristighfar dalam satu hari antara 70 sampai 100 kali. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Nabi itu orang kaya. Ketika Nabi di usianya 25 tahun menikahi seorang janda usia 40 tahun yang namanya Khadijah, Nabi memberikan mas kawin 27 ekor unta muda menurut riwayat yang jumlahnya paling rendah. Kalau Bapak Ibu ingin mengerti berapa nilai unta muda itu, Nabi menikah abad ke-6 tahun 600 sekian. Maka di abad yang ke-6 itu, kendaraan darat yang paling mahal itu namanya unta muda. Belum ada Harvard, belum ada Avanza, belum ada Fortuner, belum ada apa Pak? Pajero Sport, belum ada. Kendaraan yang paling mahal itu ya unta. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mengetahui nilai mas kawinnya, maharnya Nabi kepada Khadijah, maka nilainya 1 ekor unta muda di abad yang ke-6 itu sama dengan kendaraan darat hari ini yang paling mahal. Berapa harga kendaraan darat yang paling mahal? 500 juta? 500 juta? Lebih, 1 M. Wes kita anggap 1 miliar. Berarti ketika Nabi menikahi Khadijah usia 25 tahun, Nabi memberikan mas kawin 27 miliar rupiah. Coba bandingkan dengan bapak-bapak. Bu, dulu oleh suami jenengan dikasih mas kawin apa? Bu, dikasih mas kawin apa enggak dulu? Mas kawinnya apa? Hah? Seperangkat alat sholat. Pak, kalau seperangkat alat sholat ditukar dengan duit berapa Pak? Hah? Ada 1 juta? Hah? Bu? Ada 1 juta? Gak nyampe 100.000 katanya. Nabi itu usia 25 tahun kaya raya. 27 miliar. Ibu-ibu harganya hanya seperangkat alat sholat. Kalau diuangkan katanya 100 berapa Mas? 100.000. Sudah. Kalau hadir di belakang ini ada perawan-perawan, bikron yang belum nikah, besok nggak usah minta seperangkat alat sholat. Lalu mintanya apa? Wes Mas, nih jenengan mau menikahi saya, aku rak mulu-mulu, wes jenengan ngikuti sunnah Nabi saja. Kalau ngikuti sunnah Nabi berarti apa? Apa yang nggak stres? Stres loh. Jadi Nabi itu pemuda kaya. Jadi kalau Bapak Ibu mau niru sunnah Nabi, jangan hanya yang ditiru bahwa sujud Nabi itu lama, sholat Nabi itu tepat waktu, jangan hanya itu. Tetapi Rasulullah itu pedagang sukses, itu ya sunnah. Bisa dipahami apa enggak? Jangan mau niru sholatnya, tapi niru juga ngasih mas kawinnya. Untuk pengajian sekarang Pak, coba kalau istri jenengan dengar sebelum menikah, apa yang nggak stres bapak-bapak?
Jadi Bu, apa yang minta tambahan? Maka ulama fikih mengatakan al-mahru katsamani fil bait. Yang namanya mahar itu seperti harga dalam jual beli. Maka yang berhak untuk menentukan harga mahar itu yang membeli apa yang menjual? Hah? Yang menjual. Yang beli siapa? Bapak yang jual ibu Lah kok bisa-bisanya bapak ngasih seperangkat alat sholat? Apa yang mintanya itu? Pak? Hah? Mintanya ya itu. Oh alah, salah ibu-ibu. Kok minta seperangkat alat sholat? Mintanya itu ya uang, emas, gitu loh. Nih emas minta emas ya nggak usah setengah-setengah, 50 gram. Oh loh. Hanya 50 gram. Nah cowoknya kalau nggak punya, yo nawar. Hah? Yo bukan nggak jadi nikah Pak, nawar loh Pak. Nawar loh, gue pengen kok. Yo nawar. Yo maaf ya deh. Nek 50 gram aku nggak punya biar nek tak tawar 5 gram. Nek 5 gram tabunganku cukup. Nggak apa-apa. Kan itu harga. Namanya harga itu boleh ditawar. Emangnya harga supermarket? Kan tidak. Ditawar Pak. Kalau 50 gram nggak punya, yo tanya. Tawar 5 gram. Yo cok Thomas. Masuk 50 gram kok jadi 5 gram itu jenenge yo. Apa terjun payung. Wes gini wae Mas, tengah-tengah. Wes aku minta 15 gram. Wah hatinya yo. Aku nih di full ke itu paling sanggupnya itu yo 10 gram. Lebih dari itu nggak iso. Ya wes gini wae Mas. Jenengan bayar cash 10 gram, 5 gramnya dicicil. Boleh enggak? Boleh. Uang jual beli yang boleh dicicil. Sehingga nanti pas ijabah kabul, saya kawinkan dan nikahkan Sulaiman bin Muhammad dengan putri saya Fatimah binti Sulaiman dengan mas kawin 15 gram emas, 10 gram dibayar tunai, 5 gram dibayar cicil. Enak tau Pak? Belum pernah ya ada mas kawin cicil ya? Belum pernah, padahal boleh, itu boleh. Tetapi kita dinasihatkan oleh Rasulullah yang namanya harga di dalam pernikahan itu tengok-tengok yang datang. Kalau yang datang pakai Pajero Sport minta 100 gram. Yang datang pakai Avanza yo minta 25 gram. Kalau yang datang naik sepeda ontel 1 gram saja. Kalau yang datang jalan kaki, wes mas kawin surah Al-Fatihah. Nah, itu enaknya pernikahan Pak. Beda dengan harga di pasar. Pernikahan itu harganya elastis, tergantung yang datang. Kalau orang kaya yang datang minta mahar yang gede. Kalau orang miskin yang datang, yo minta surah Al-Fatihah. Tetapi Nabi ketika menikahi Khadijah di usianya 25 tahun, Nabi ngasih 27 miliar. Istimewa apa enggak Pak? Istimewa. Siapa yang dikasih? Khadijah. Umur berapa Khadijah? 40 tahun janda lagi. Mana ada perjaka tinting nikah dengan janda maharnya gede? Yang ada perjaka tinting yang dikasih. Tapi Khadijah istimewa Pak. Walaupun Khadijah umurnya 40 tahun dibandingkan ibu-ibu yang di belakang umur 40 tahun, dia tetap lebih cantik dan halus Khadijah Pak. Apa beda nih? Khadijah di usia 40 tahun tidak pernah makan Indomie. Lah ibu-ibu tidak ada lauk, saya dimasak apa? Indomie. Jadi sama-sama umur 40 tahun, tapi cintanya Rasulullah itu dengan Khadijah. Dan tidak pernah bisa melupakan Khadijah. Sampai beliau punya istri Aisyah sekalipun, tetap yang diingat Khadijah. Istimewa Khadijah. Maka karena Nabi beristighfar, Nabi diberikan harta kekayaan oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu bekerja, mencari rezeki, pengen oleh Allah ditambah rezekinya, istighfar. Minimal sehari berapa? 70 sampai 100
kali. Nih pengen apa? Apa ini? Duitnya pengen nambah. Benar itu. Nih Simba nanti rezekinya lewat anak, rezekinya lewat cucu. Wes pensiun, nggak usah berangkat ke pabrik. Wes pensiun, leya-leya saja. Tapi jenengan tetap istighfar. Nanti Allah titip rezekinya lewat anak, rezekinya lewat cucu. Ya Simba yang udah nggak kerja lagi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, wabanina, Allah akan berikan kepada kalian keturunan-keturunan. Ibu-ibu yang di belakang, pengen hamil lagi apa enggak? Jangan kok bilang enggak. Umur berapa? 50 kok tua. Berapa lagi? Berapa lagi Mbak? Bu, yang paling depan ini berapa umurnya ini? 65. Masih pengen hamil apa enggak? Kira-kira bisa hamil enggak 65 tahun? Loh, jangan keliru. Saya kasih bukti ilmiah. Namanya Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Sarah itu oleh Allah diberikan kehamilan usianya 96 tahun. Jadi ibu-ibu yang 65 masih bisa hamil, Bu. Yang 50 tahun masih bisa hamil. Masalahnya mau apa enggak? Mau? Oh enggak. Kalau enggak ya sudah. Kalau mau, tak kasih nih caranya. Nanti saya umur 60-50 itu, dia pengen hamil, tak kasih caranya, tetap bisa hamil. Sarah saja hamil usia 96 tahun, apalagi 50, 60. Masalahnya mau apa enggak? Loh, prima maksudnya enggak kuat. Jadi syaratnya, saya nomor terakhir, nih nanti 50 tahun, 60 tahun hamil, diam-diam jangan ngomong-ngomong bahwa di usianya 60 tahun sedang hamil, diam-diam. Sebagaimana Allah juga kasih kepada Nabi Zakaria agar kalau nanti istrinya hamil, kamu jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong, nanti banyak orang datang, wartawan datang, stres nanti kan yang hamil. Padahal usia kehamilannya ibunya usia berapa tadi? 65. Nih mau loh Bu. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Gitu? Masih pengen anak, Mbak? Tapi bukan berarti tidak bisa hamil, tetap bisa. Karena Sarah oleh Gusti Allah dengan kehendak Allah hamil usia 96 tahun. Tapi kalau nggak mau, ya nggak usah dipaksa, ya nggak usah dipaksa. Mosok nanti punya anak seumuran dengan cucu, kan repot nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua akan dimudahkan punya keturunan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wa yaj'al lakum jannatin. Kalau ada di sini petani, ada punya perkebunan, datanglah ke pertaniannya. Sebelum dibajak sawahnya, sebelum dipupuk sawahnya, bawalah tasbih dan bacakanlah istighfar kepada pertanian kita. Astagfirullahaladzim. 1 putaran tasbih. Setelah itu barulah dipupuk, maka insya Allah hasil panennya akan jauh lebih melimpah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena itu janjinya Allah. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan berikan kepada kalian pertanian-pertanian yang subur, perkebunan-perkebunan yang subur, hasilnya melimpah. Maka monggo, kalau di antara Bapak Ibu ada yang petani, ada yang punya kebun, datanglah kepada pertanian, datang kepada kebunnya. Angkat dulu tasbihnya, beristighfar kepada Allah, barulah dibersihkan, barulah dikasih pupuk, barulah dicangkul. Sehingga mudah-mudahan karena sebab itu, Allah memberikan pertanian yang subur, hasil yang melimpah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang keempat itu Allah akan berikan kepada kalian sumber-sumber mata air yang jernih. Maka orang istighfar itu istimewa. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan,
Kalau orang istighfar kepada Allah satu, dia akan merasa yakin dengan pekerjaannya. Kalau dia pedagang, yakin dia sukses dalam perdagangannya. Kalau dia petani, dia yakin sukses dengan pertaniannya. Loh, kenapa? Karena yang kedua, orang istighfar dia akan berdagang dengan ilmu dagang. Orang akan bertani dengan ilmu pertanian yang benar. Kemudian yang ketiga, dia sedang menghidupkan namanya al-ahwal, ketenangan batin. Orang sanggeru-sanggerusu, nek panen 3 bulan, jangan minta 2 bulan panen. Karena mohon maaf Pak, ada pedagang rakus. Sekarang buka toko, pengennya langsung punya keuntungan, bisa untuk beli Avanza. Pengen dan cepat kaya Pak. Karena rakus pengen dan cepat kaya, apa yang terjadi? Pergilah dia ke Gunung Kemukus malam Jumat. Malam Jumat apa Mbak? Apa toh? Tahun berapa berangkat ke sana? Lah kau ngerti telepon? Tahun berapa? Engkau tobat enggak? Jadi itu Pak. Nah, kenapa orang datang ke Eyang Subur? Kenapa orang datang ke Eyang Darmo Gandul? Kenapa orang datang ke Eyang Gatoloco? Kenapa orang datang ke Gunung Kemukus? Karena dia tidak punya kesabaran bahwa cari rezeki itu butuh waktu. Tidak mungkin orang sekarang buka toko, besok langsung jadi orang kaya raya. Maka kalau orang sudah tidak sabar, bercocok tanam, harusnya 3 bulan panen, maunya 2 bulan panen. Bisa merusak apa enggak? Merusak. Bisa dipahami ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pengen rezekinya bertambah, istighfar 1 putaran tasbih. Yang pengen diberikan oleh Allah keturunan, Mbak, tapi sudah enggak ya? Sudah enggak, wes untuk cucu saja. Kalau anaknya pengen punya cucu baru, bacain istighfar kepada Allah, biar nanti anaknya dimudahkan hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kalau kita ini petani, maka kerjakan pertanian kita dengan ilmu pertanian, baca dengan bacaan istighfar, subur, hasilnya melimpah. Dan yang keempat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sumber-sumber mata air yang jernih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampaknya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Apa amalan kita? Istighfar. Bahkan di dalam istighfar itu ada namanya Sayyidul Istighfar, bapaknya istighfar. Ini lebih istimewa lagi. Kalau dibaca di waktu pagi, meninggal antara pagi sampai sore, wajib masuk surga. Kalau dibaca di waktu sore, meninggal antara sore sampai paginya, wajib masuk surga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya cita-cita masuk surga, sering-seringlah baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, Sayyidul Istighfar di waktu sore. Ibu-ibu pengen masuk surga mana? Bapak-bapak pengen masuk surga? Kalau pengen, ayo kita baca Sayyidul Istighfar. Sopo ngerti nanti malam meninggal. Lanjut Pak. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Ini namanya bacaan istighfar. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo dibaca istighfar. Istighfar juga bisa melembutkan hati orang yang kasar. Pak, kalau bapak-bapak berbeda pendapat sama istri, yang cepat ngegas itu suami nopo istri? Bu, kalau jenengan beda pendapat sama suami, yang cepat ngegas istri nopo suami? Istri. Dengarkan Pak baik-baik. Kalau istri jenengan lagi mobil-mobil, berarti emosinya lagi maksimal, tolong tidak usah dilayani, jenengan ambil tasbih, baca istighfar. Bapaknya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau suaranya tambah tinggi, astagfirullah tambah tinggi juga. Bapak, insya Allah tidak
sampai 5 menit udah berhenti istri jenengan. Percaya apa enggak? Wah, pokoknya ngomong aja ngomongnya orang saya didengar Pak. Baca langsung apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bapak ini loh aku ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah Pak. Rampung insya Allah istri jenengan itu hatinya yang awalnya emosi, yang awalnya marah itu akan dingin dan akhirnya istri itu menjadi lembut. Caranya gimana? Bacain sama ibu-ibu kalau suaminya marah-marah keluarkan tasbih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aman. Insya Allah keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau bapak-bapak dimarahin istri, kok jenengan balas? Senang Pak. Istri jenengan senang balas satu kata dibalas berapa? 10 kata. Jenengan balas 10 kata, 100 kata. Orang usah dilawan Pak. Kosa kata ibu-ibu lebih lengkap dari kosa kata jenengan. Pasti kalah. Pun langsung dijawab nomor. Astagfirullah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan semua kita oleh Allah cinta untuk senantiasa membaca istighfar dan sayyidul istighfar, dan karena sebab itu mudah-mudahan urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kembali kepada Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.